Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfatri Arfidiansyah dari program Sistem Informasi kelas 1C. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Analisis Penerapan Fungsi Manajemen dalam Proyek Sistem Informasi. Materi ini membahas bagaimana fungsi manajemen diterapkan agar proyek sistem informasi dapat berjalan dengan efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan. Yang pertama ada pendahuluan. Sistem informasi saat ini menjadi kebutuhan penting bagi organisasi karena membantu proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Informasi dapat dianggap sebagai aset strategis yang mendukung keberhasilan organisasi. Namun, dalam praktiknya, banyak proyek sistem informasi yang mengalami kegagalan akibat perubahan kebutuhan yang tidak terkontrol atau scope creep, keterlambatan penyelesaian proyek, serta pembekalan biaya. Oleh karena itu, keberhasilan proyek tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga oleh bagaimana proyek tersebut dikelola dengan baik. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan. Pada penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah, yaitu memahami konsep proyek sistem informasi, penerapan fungsi manajemen POAC, struktur tim proyek, pengelolaan anggaran, waktu, kualitas, serta tantangan yang muncul dalam proyek sistem informasi. Adapun tujuan penulisan adalah untuk memahami konsep proyek sistem informasi, menganalisis penerapan fungsi planning, organizing, actuating, dan controlling, serta memberikan solusi manajemen yang dapat mengurangi resiko kegagalan proyek. Baiklah, kita lanjut ke slide yang selanjutnya, yaitu slide 4 dengan judul Landasan Teori. Sistem informasi merupakan kombinasi dari manusia, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, data, dan prosedur yang saling terintegrasi untuk menghasilkan informasi yang berguna. Proyek adalah kegiatan sementara yang dilakukan untuk menghasilkan produk atau layanan yang unik. Dalam pengembangan sistem informasi, digunakan SDLC atau System Development Life Cycle yang terdiri dari tahap inisiasi, analisis, desain, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan. Selain itu, terdapat dua metodologi yang umum digunakan, yaitu waterfall yang bersifat berurutan dan agile atau scrum yang bersifat fleksibel serta dilakukan secara bertahap dan berulang. Kita lanjut baiklah, yang selanjutnya ialah konsep POAC. Fungsi manajemen dalam proyek sistem informasi dapat dijelaskan melalui konsep POAC. Pertama, planning atau perencanaan, yaitu menetapkan tujuan proyek, ruang lingkup pekerjaan, jadwal, dan anggaran. Kedua, organizing atau pengorganisasian, yaitu menyusun struktur tim dan pembagian tugas sesuai kompetensi masing-masing anggota. Yang ketiga adalah actuating atau pengarahan, yaitu mengarahkan, memotivasi, dan menjaga komunikasi tim agar proyek berjalan sesuai rencana. Yang keempat ialah controlling atau pengendalian, yaitu melakukan pengawasan terhadap waktu, biaya, kualitas, serta melakukan evaluasi apabila terjadi penyimpangan. Di sini ada perencanaan mendetail. Pada tahap perencanaan terdapat beberapa komponen penting. Yang pertama adalah project scope statement untuk mendefinisikan batasan proyek agar tidak terjadi perluasan pekerjaan yang tidak direncanakan. Kedua adalah work breakdown struktur atau WBS yang digunakan untuk membagi pekerjaan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Ketiga adalah estimasi biaya yang dilakukan untuk memperkirakan kebutuhan dana proyek. Dan yang terakhir adalah penjadwalan menggunakan alat seperti Gantt chart
dan critical path method atau CPM untuk memastikan proyek selesai tepat waktu. Ada pengorganisasian dan peran tim. Dalam proyek sistem informasi terdapat beberapa peran penting. Project Manager bertanggung jawab terhadap pencapaian target, waktu, biaya, kualitas, serta koordinasi dengan stakeholder. Sistem analisis berfungsi sebagai penghubung antara kebutuhan pengguna dengan tim pengembang. Developer bertugas membangun dan mengembangkan sistem sesuai kebutuhan yang telah dianalisis. Sedangkan Quality Assurance atau QA bertugas melakukan pengujian untuk memastikan sistem berjalan dengan baik dan memenuhi standar kualitas. Selanjutnya ada tantangan dan strategi mitigasi. Dalam pelaksanaan proyek sistem informasi terdapat beberapa tantangan. Pertama, resistensi penggunaan terhadap perubahan sistem baru. Solusinya adalah melakukan sosialisasi, pelatihan, dan melibatkan pengguna sejak awal proyek. Yang kedua, kesenjangan komunikasi antara pihak teknis dan pihak bisnis. Hal ini dapat diatasi dengan dokumentasi yang jelas dan komunikasi yang terstruktur. Yang ketiga, vendor lock-in, yaitu ketergantungan pada pihak penyedia layanan tertentu. Untuk mengatasinya diperlukan pengawasan internal yang kuat dan pengelolaan kontrak yang baik. Selain itu, strategi lain yang dapat diterapkan adalah memperkuat PMO, menggabungkan metode waterfall dan agile, serta menerapkan manajemen perubahan secara efektif. Kesimpulan dan saran. Sebagai kesimpulan, keberhasilan proyek sistem informasi sangat bergantung pada penerapan fungsi manajemen POAC yang secara tepat, perencanaan yang matang, pengorganisasian yang jelas, pengarahan yang efektif, dan pengendalian yang baik akan membantu proyek mencapai tujuan sesuai waktu, biaya, dan kualitas yang ditetapkan. Saran yang dapat diberikan adalah manajer proyek perlu bersikap adaptif terhadap perubahan dengan menerapkan pendekatan hybrid management. Selain itu, dukungan aktif dari manajemen puncak sebagai eksekutif sponsor juga sangat penting untuk keberhasilan implementasi sistem informasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.